Tabaru sebagai sarana untuk beramal. Apa itu tabaru dan mengapa dikatakan sebagai sarana untuk beramal? Bersama saya Chandra Dewi, Anda menyaksikan Cerdas 5 Menit. Dan di studio Metro Manulife bersama saya telah hadir Ibu Yeti Rohyatini, Vice President and Head of Unit Syariah dari PT Asuransi Jiwa Manulife Indonesia. Selamat pagi, Assalamualaikum Bu Yeti. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Yeti, ini bisa dijelaskan terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan tabaru ya Bu? Tabaru ya. Tabaru itu adalah akad yang sifatnya untuk tujuan sosial. Yang termasuk dalam akad tabaru itu banyak, diantaranya misalnya hibah, lalu wakaf, itu adalah akad-akad yang masuk ke dalam golongan tabaru. Artinya yang dilakukan untuk tujuan sosial. Nah, kalau dalam asuransi, akad tabaru ini adalah satu pokok dari asuransi syariah, karena nawaitu atau niatnya dalam berasuransi syariah adalah saling tolong-menolong. Dan itu harus diakomodir oleh akad tabaru namanya. Jadi memang secara otomatis peserta asuransi syariah harus menerapkan akad tabaru ini, betul? Betul. Jadi prinsipnya gini, bisa dikatakan itu sebagai asuransi syariah. Yang harus ada di dalam asuransi syariah itu adalah akad tabaru. Karena akad tabaru itu yang tadi saya bilang sebagai sarana untuk kita bisa tolong-menolong, menitipkan dana sebagian. Dana itu tujuannya untuk menolong sesama bila ada terjadi risiko misalnya gitu ya. Nah, itu dikumpulkan dalam satu fund namanya tabaru fund atau dana tabaru. Nah, kenapa itu dibilang sarana untuk tolong-menolong? Karena dana tabaru yang terkumpul ini nanti akan menjadi sumber untuk pembayaran klaim manakala terjadi peserta mengalami risiko, mau meninggal atau misalnya masuk rumah sakit. Nah, biayanya itu kita keluarkan dari dana kumpulan tadi. Oke, itu jadi mekanisme kerja dari tabarunya itu Iya, ya betul, Bu. betul. Nah, siapa saja sih yang bisa ikut serta untuk mengikuti akad tabaru ini di asuransi syariah Bu? Semua. Jadi sebetulnya gini, kenapa saya bilang semua? Karena konsep syariah atau asuransi syariah itu tidak hanya melulu untuk golongan tertentu. Bukan hanya untuk muslim aja misalnya gitu ya, tapi juga termasuk yang non muslim, semua deh pokoknya yang mau dia beramal, menolong sesama, sekaligus memproteksi diri dan keluarganya. Kan jarang dong, biasanya kan orang amal ya amal aja gitu. Tapi kalau dengan asuransi syariah, ya dia beramal sekaligus dia juga memproteksi dirinya dan keluarganya. Jadi siapa yang boleh? Ya semua yang mau menjadi penolong dan mau memproteksi dirinya atau keluarganya. Oke, jadi memang asuransi syariah ini terbuka untuk semua warga ya, tidak hanya muslim, non muslim pun diperbolehkan ya Bu ya. Tapi barangkali masih bingung juga ini Bu mengenai sistem kerja dana tabarunya ya. Itu memang premi, apakah masih tetap disebut premi di asuransi syariah atau bagaimana? Iya, sebetulnya sama aja sih premi. Kita lebih kenal premi gitu ya. Tapi di syariah kita biasanya gunakan istilahnya kontribusi. Gitu. Kenapa kontribusi? Karena kontribusi yang diberikan oleh peserta itu nanti biasanya kita bagi ke dalam 3 account. Tergantung produknya sih sebetulnya gitu ya. Misalnya begitu orang membayar premi atau kontribusi, maka itu akan disalurkan ke 3 account tadi. Yang pertama adalah disalurkan untuk dana tabaru. Jadi berapa dari kontribusi dia yang dia akan ikhlaskan sebagai sarana untuk menolong sesama. Itu nanti masuk ke dalam kumpulan tabaru, gitu. Kemudian yang kedua adalah si pengelola tentunya kan ibu yang bukan memiliki premi ya, sehingga perusahaan ini tugasnya adalah mengelolakan sistem ini gitu, sehingga perusahaan akan mendapatkan upah. Nah biasanya kalau di syariah kita sebut dengan ujroh atau fee gitu ya. Kemudian yang terakhir adalah kalau produknya memang ada sifat tabungannya atau investasinya, maka sebagian dari kontribusi tadi akan masuk ke dalam dana peserta. Oke, Gitu. tapi memang ini sistemnya sedikit berbeda dengan asuransi konvensional ya, betul Sangat ya Bu? berbeda. Sangat berbeda. Oke, baik. Terima kasih Ibu Yeti atas kehadirannya. Pastinya bermanfaat sekali informasi Insya Allah, bagi pemirsa. mudah-mudahan. Insya Allah. Terima kasih. Dan pemirsa, demikianlah Cerdas 5 Menit, Cerdas Finansial untuk episode kali ini. Saya Chandra Dewi, terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa. Dipersembahkan oleh